Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga bisa berhadir di tempat yang berbahagia ini untuk mengikuti acara isbat nikah terhadap pasangan yang belum mempunyai akad nikah dan diakibatkan oleh konflik dan mohon maaf karena mungkin kemiskinan kita di Aceh. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat beliau sekalian yang sudah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan peradaban, penuh dengan akhlak mulia, seperti yang kita rasakan saat ini. Yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Timur yang diwakili oleh Bapak Asisten 2, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRK atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua Mahkamah Syariah Aceh Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Timur, yang kami hormati Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Syariah Islam Aceh Timur, jajaran SKPK Aceh Timur yang hadir, yang kami hormati Bapak-Bapak Muspika Kecamatan Julo dan terkhusus kepada Bapak KUA Kecamatan Julo yang sudah menyediakan tempat pada pagi yang berbahagia ini. Rekan-rekan wartawan, peserta isbat nikah, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, atas nama pemerintah Aceh, ingin kami sampaikan bahwa kegiatan isbat nikah ini merupakan program pemerintah Aceh sejak 2014. Artinya ini adalah tahun keempat dari pelaksanaan isbat nikah ini. Pada masa awal tidak banyak yang bisa diisbat nikahnya oleh pemerintah Aceh. Tahun 2015 misalnya hanya ada 125 pasangan saja yang diisbat, dan karena keberhasilan pada awal pelaksanaan isbat ini dan ini dirasakan penting oleh masyarakat, sehingga pemerintah Aceh kemudian meningkatkan volumenya sehingga pada tahun ini yang dibiayai oleh APBA itu ada 500 pasangan yang tersebar di 10 kabupaten kota di seluruh Aceh. Di samping itu ada satu kabupaten yang memang memperoleh dana migas tahun ini, yaitu Kabupaten Pidi Jaya, sehingga mereka bisa mengisbat tahun ini 580 pasangan. Nah, ini sebagai informasi saja. Mungkin Aceh Timur seperti disampaikan oleh Bapak Kandepak tadi, bahwa kita yang terparah, berarti kita lah yang paling banyak pasangan yang perlu diisbat. Bisa diupayakan mungkin, tentu ini atas dukungan pemerintah daerah, untuk melobi pemerintah Aceh agar dana migas seperti yang didapati oleh Kabupaten Pidi Jaya itu bisa ditarik ke Aceh Timur untuk tahun depan. Tentu ini perlu lobi-lobi dan perjuangan keras dari pemerintah daerah Aceh Timur. Hal ini penting dilakukan untuk memperkecil volume dari pasangan yang belum diisbat nikah di Aceh Timur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, persoalan nikah tidak tercatat di Aceh puluhan ribu. Kalau saja 1000, tahun ini ada 1080 pasangan yang diisbat, maka ini nggak selesai-selesai, lama selesai. Nah, oleh karena itu, bagaimana pemerintah kabupaten kota mencoba melobi dana migas itu supaya lebih besar. Bukan hanya konflik dan tsunami yang menyebabkan perlunya isbat nikah, tapi juga persoalan-persoalan lain, misalnya
kebakaran, banjir Tamiang itu banyak sekali buku nikah yang hilang dan tidak ada lagi pencatatannya. Tamiang termasuk yang parah, banjir tahun 2000 itu. Mengapa isbat nikah ini penting dilakukan? Karena sebagaimana kita ketahui, hukum negara kita Indonesia ini tidak akan mengakui pasangan yang menikah di bawah tangan, walaupun secara agama mungkin dipahami, secara kitab fikih apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sah apabila cukup rukun dan syarat. Namun undang-undang perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan ini menjadi penting untuk melindungi bapak ibu sekalian dan keturunan-keturunan yang menikah tidak secara formal di KUA. Nah, mungkin banyak pasangan yang bukan karena konflik, bukan karena tsunami, juga bukan karena banjir, tapi dengan sengaja karena hal-hal sebab-sebab yang memungkinkan itu terjadi, melakukan pernikahan di bawah tangan atau menikah di secara dalam tanda kutip secara liar. Itu semua sampai sejauh ini undang-undang perkawinan Indonesia tidak bisa melakukan isbat terhadap mereka. Tidak bisa. Nah, memang agak rumit di Indonesia, di hukum negara kita agak rumit. Sahnya nikah ke sini ini, datang ke sini, ke kantor KUA ini. Apabila tidak ke sini maka itu tidak dicatat dan itu tidak sah secara hukum negara. Dan itu merugikan bapak, ibu, dan keturunan sekalian yang menikah tidak resmi di KUA. Ada beberapa hal menarik. Di negara tetangga Malaysia, bisa orang menikah liar itu. Bisa. Karena negeri-negeri di sana itu membolehkan nikah liar itu kemudian diisbat. Di Indonesia itu nggak bisa. Sehingga nikah liar karena hamil duluan atau apapun lah, itu nggak bisa diisbat. Yang diisbat ini adalah yang kita lakukan hari ini adalah perkawinan yang berlangsung di bawah tahun 2006. Tidak ada yang di atas itu. Jadi yang di atas itu yang menikah liar tidak akan pernah diisbat. Nah, memang dalam hukum di Malaysia dibolehkan diisbat, tetapi mereka dihukum karena melakukan pelanggaran hukum terhadap nikah, hukum nikah, melanggar undang-undang perkawinan dengan menikah di luar, mereka dihukum. Bisa masuk penjara setahun, bisa 6 bulan, tergantung berapa item kesalahan yang mereka lakukan. Nah, setelah dihukum dan di penjara baru bisa diisbat nikahnya. Artinya dia sudah menebus kesalahannya. Itu di negara lain, di kita nggak bisa, tidak ada jalan keluar. Makanya nikah harus di KUA. Nah, kalau di Malaysia bisa. Nah, itu kita tidak bisa di sini. Sehingga masyarakat memang harus berhati-hati sekali dengan persoalan nikah di bawah tangan ini. Nah, karena kita tidak inginkan masyarakat kita tidak terlindungi dalam persoalan kehidupan rumah tangga dan akibat-akibat dari perkawinan, anak yang terbengkalai, perceraian yang tidak tercatat dan seterusnya. Hadirin yang berbahagia, kita berharap isbat nikah yang kita lakukan pada hari ini membawa manfaat bagi pasangan-pasangan yang diisbat dan bermanfaat bagi anak-anak kita sekalian, sehingga kepedulian kita, kepedulian pemerintah terhadap masyarakat ini punya makna, punya manfaat, dan pemerintah akan terus berupaya untuk memperbesar program-program yang bermanfaat untuk rakyat. Dinas Syariat utamanya yang dalam program kerjanya ya program-program seperti ini. Dinas Syariat tidak bangun kantor, tidak bangun fisik. Bahkan sajadah juga Dinas Syariat tidak bisa lagi membantu sekarang. Dinas Syariat tidak ada program bantu sajadah lagi. Itu sudah 2 tahun. Program kita Dinas Syariat hanya melayani masyarakat dalam bidang pendidikan mental spiritual dan hal-hal yang seperti kita laksanakan pada hari ini. Yang lainnya tidak lagi di bawah Dinas Syariat, baik buat masjid. Jadi permohonan-permohonan tidak bisa lagi diarahkan ke Dinas Syariat karena Dinas Syariat tidak lagi bisa membantu apa-apa. Dan itu diarahkan ke
dinas lain. Tetap pemerintah Aceh memberikan bantuan itu, tapi tidak melalui dinas syariah. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, penerbitan akta nikah mudah sebenarnya apabila kita mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan itu. Setiap pasangan menikah mendaftarkan dulu, isi NA dan seterusnya, lalu datang ke KUA, lalu KUA memproses, 10 hari harus diumumkan, diberikan nasihat perkawinan, dan lalu tidak lama dikeluarkan buku nikah. Mungkin hari ini ada kita yang sudah, di antara kita yang isbat, ada sudah mungkin belasan tahun belum pernah lihat buku nikah. Buku nikah kita, mungkin hari ini kita bersyukur bisa mempunyai buku nikah itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kita bisa menyampaikan kepada tetangga, masyarakat agar menghindari nikah liar, karena itu berakibat buruk bagi kehidupan kita dalam hubungannya dengan negara. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan mendukung kegiatan isbat nikah ini. Mudah-mudahan langkah ini semakin meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Akhirnya, atas nama pimpinan Dinas Syariat Islam Aceh, kami ucapkan selamat atas pelaksanaan isbat nikah bagi masyarakat korban konflik dan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temadum Mang belah ubari 55. 55 yang jiwa nikah so Yang Lucy almarhum. produksi nya sonan Asim ya. Anik tak perlu kan ada apa ya. Terus saksi di kesaksian harus di tempat dulu ya. Ya, cok diri pada tempat ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain melainkan yang sebenarnya. Ya, silakan dulu. Pak Zulkifli yang mana? Ini Pak Zulkifli. Bin apa Pak Zulkifli? Syain. Syain pakai I ya. Ya, Syain. Atau je punya. Syain ya pakai koma berarti kan? Pakai koma jadi Syain. Syain. Ya kan? Tetangga ya? Ya, tetangga. Terus saksi kedua Bahrul bin M. Tahir. Ya, Bahrul Tahir ya. Warga ya? Ya, warga Firmo ya. Ya. Pak Zulkifli kenal dengan Mawardi. Oh, kenal. Kenal ya. Kenalnya kapan? Dah lama baru? Dah lama ya. Sejak lahir, sejak beliau lahir. Ya. Oh, berarti memang kampung di situ ya. Kalau Nur Hayati ini? Juga. Orang sama, orang kampung itu juga. Anak minta orang lain ya. Anak kan itu kampung ni. Ini anak kampung. Lalu dusunnya lah bang. Lalu dusunnya lo. Oh, ke rumahnya. Ya, berarti kau ke rumah, sampai ke rumah. Kau menanti. Tabur rumah. Terus nikah teringat tahun berapa? Kira-kira. Mana payahnya Badron. Kebedum kira-kira menikah. Kedua. Atau menikah apa? Lah konflik. Konflik gam. Konflik memang. Tun cik kira padu kau ikut. Padu ada apa ni raya padu mana? Ada Badro. Padu umur. Kan tu kajian kuliah SMA, kuliah 4. Kabeh SMA. Kabeh SMA boleh umum. Biasa ji. 6 tahun bak SND. 7 tahun bak SMP. 7 tahun tu bak SMA. Tambah 7 tahun mati ubit. Padu muka.
Nah, warnanya dia nak istirahat dah ni. Kau berduduk tamat. Kali tu, berarti tamat lo. Berarti nak 20 tu nah. Kita 20 tu. Lagi acara itu. Itu mesti kita tangan boleh tinggal dulu dia Tuhan. Hadir rodanya. Waktu kau yang menikah hadir. Hadir, cuma kat dua. Punya wali nikah nanti ingat ni. So, wali nikah yang ke Asyik. Kengku Aceh. Berarti ayah langsung. Ayah langsung ya. Berarti yang hadir rodanya ramai ada waktu yang ramai. Ramai. Ramai yang nanti balik, yang alam rumah, yang baju papa mano. Yang bawa mana ramai sah. Itu papa mano kan. Berarti anda kan hebohnya. Jadi mukawin secara purnya hukum Islam. Hukum Islam. Nah, hubungan mukawin larangan daripada agama kan atau adat istiadat. Kena larangan awaknya mukawin. Kena larangan adat istiadat sehingga awaknya haji mukawin. Nah. Artinya tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan saudara, ya. Ya, inilah. Haji terima kasih Pak Tunku Bahrul. Apa nanti lagi yang keterangan? Sama keterangan yang lebih haji. Kamu saksi hotel yang Iron ikut hadir. Ikut hadir di dalam acaranya. Kemudian minta yang saksi ingat. saksi. Yang kedua. Oh, berarti dua langsung. Oh, itu ada saksi langsung berdua tu. Oh, Zulkifli Abdullah kan. Ya kan Zulkifli dan Abdullah itu. Mengapa yang Abdullahnya kan? Umum kalian juga kan ada hadis. Kan yang saksi. Kau bukan masalah anak dia. Katanya punya juga saksi kan ada-ada haji. Saksi nikah ada-ada. Salah kelinan. Salah kelinan. Cuma itu drone hadis drone ingat kan? Sonan mana Pak Bahrul lah. Bahrul itu kan ada apa-apanya. Alhamdulillah. Bahrul bin Ibrahim kau yang betul sendiri betul ingat. Dulu dah berpuan tidak waktu. Bahrul bin Tahir nah. Ya. Berarti yang saksi nikah. Hanya dah bawa haji. Yang wali mana je dah bawa. Tahu tak tanya teman-teman tetap urungnya. Zulkifli kau nya Zulkifli pun bin Sa'id. Kan? Mai Zulkifli macam nak gop-gop kita dia bin Yusuf. Anak lengkap je. Kan bin Yusuf kan. Binnya bin J. Lena. Ya. Dah boleh. Nah lain nak kena bekah. Mana? Berarti yang kat dalam nikah awaknya dalam komplit ya. Kita berlimau ah. Ya. Kajilah terima kasih banyak bos. Kaji boleh. Kita duduk boleh kena ya gimana di mata drone kesimpulannya? Lagi enam berapa? Buku kan? Ya dah betul le. Dah betul le. Ya. Jadi dah berjaya penetapan nomor 80 PDP 2018 MSD Bismillahirrahmanirrahim demikianlah berdasarkan kewenangan yang sama Mahkamah Syariah yang meriksa dan mengadili perkara diajukan oleh Mawadi bin Iyas tempat tinggal Birun lahir tahun 75 tempat kediaman di Dusun Kota Tuha Kampung Tumpuk Tengah Kecamatan Julu Kabupaten Aceh Timur. Kemudian Nurhayati binti Hashim tempat tinggal Tumpuk Tengah lahir tahun 75. Tumpuk Tengah tu yang Tumpuk Tengah Julu di Dusun Kota Tuha Kampung Tumpuk Tengah Kecamatan Julu Kabupaten Aceh Timur disebut sebagai pemohon 2. Menimbang bahawa pemohon sudah mengajukan surat permohonan tanggal 9 Juni 2018 dalam perkara. Menimbang bahawa pada saat pemeriksaan perkara ini pemohon dan termohon hadir di persidangan. Menimbang bahawa hakim telah mendengar dua orang saksi persidangan, di mana keterangan kedua saksi persidangan itu memuatkan dalil daripada permohonan pemohon. Menimbang dan terusnya mengingat dan terusnya mengadili. Satu, mengabulkan permohonan pemohon 1 dan pemohon 2. Kemudian menetapkan sah pernikahan pemohon 1 Mawati bin Ilyas dan pemohon 2 Nurhayati binti Hashim yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1995 di Desa Kampung Tumpuk Tengah Kecamatan Julu Kabupaten Aceh Timur. Kemudian membantu pemohon 1 dan pemohon 2 untuk membayar biaya ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan selesai pembicaraan ke depan ini maka sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup.
Dah. Gaji kan belum gaji. Hanya kan ketua kabupaten, ketua kecamatan. Sebab nikahnya. Jadi di antara yang dua-duanya kan Han Mandung selesai nikahnya. Bapak kan dari Brazil. Jadi untuk Isa Ismail aku Ya dalam diberitahukan kepada peserta pengesahan nikah yang belum menandatangani surat permohonan ataupun surat panggilan sidang, mohon menjumpai panitia. Sudah selesai. Ini yang pertama atau sudah berapa kali? Ini yang pertama, ini berkat kerjasama dan bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Mudah-mudahan ini kan belum semua tercover. Mudah-mudahan nanti juga pemerintah Aceh Timur akan menindaklanjuti daripada proses ini, karena ini sangat penting untuk ketentraman dan juga kedamaian daripada masyarakat. Kira-kira kalau diperkirakan berapa banyak yang belum dilakukan isbat nikah ini di Aceh Timur? Di Aceh Timur lebih kurang dari informasi dari yang tercatat ini ada ribuan. Jadi ini yang hari ini bisa kita laksanakan sekitar 50 pasangan. Berarti masih sangat banyak. Masih sangat banyak. Nah, tindakan pemerintah Aceh Timur untuk selanjutnya yang belum. Jadi ini yang belum terus kita coba inventarisir nanti melalui dinas teknis, dalam hal ini Dinas Islam, nanti akan kita lakukan secara bertahap. Nanti kita harapkan ini ada bantuan atau dana khusus untuk bisa menyelesaikan masalah. Ada himbauan terhadap anak-anak pasangan yang belum melakukan. Ya, kita harapkan kepada memang yang belum bisa kita laksanakan isbat ini, mudah-mudahan ini bisa kita inventarisir, kita data semua. Kita harapkan ini bisa selesai semuanya, karena ini untuk ketenangan dan juga masa depan daripada masyarakat kita, baik itu pasangan dan juga anak. Dan juga harapan kita juga bagi masyarakat yang memang belum menikah, kita harapkan ini jangan melakukan pernikahan secara karena juga ini akan menyulitkan nanti bagi mereka sendiri. Melakukanlah pernikahan sesuai dengan prosedur, baik secara agama dan juga secara kenegaraan. Apakah Pemda Aceh Timur sendiri ada keinginan untuk melanjutkan apa yang telah kami lakukan dari provinsi ini, mungkin mengalokasikan dana khusus dari pemerintah daerah untuk terlaksananya isbat nikah di tahun-tahun yang akan datang? Insya Allah, kami berpikir ini kan sangat penting, sangat positif. Ini kan demi kepentingan masyarakat masyarakat kita semua. Kenapa ini terjadi proses pernikahan secara adat, secara keagamaan? Ini karena kondisi masyarakat. Pertama masalah konflik dulu, kedua masalah kemiskinan. Ini memang yang harus menjadi perhatian daripada pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Nanti pemerintah dengan dinas teknis, dalam hal ini Dinas Islam, kita coba inventarisir dan nanti akan kita tindak secara bertahap sesuai dengan kebutuhan negara kita. Terima kasih Pak atas partisipasi bahwasanya pemerintah Kabupaten Aceh Timur sendiri akan alokasikan dana yang memadai untuk terlaksananya isbat nikah di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin angkanya tidak lagi seperti yang kita lakukan saat ini, hanya untuk 50 pasang. Ke depan kita berharap angka 1000-an bisa selesai
dalam jangka 5 tahun atau punya target lah begitu. Kira-kira Aceh Timur sendiri punya target berapa tahun lagi akan selesai? Insya Allah ini yang penting ini kita coba programkan Pak, dan harapan kita juga kerjasama dengan pihak polisi dan juga mungkin dengan pihak-pihak lain, pihak ketiga, agar masalah ini bisa cepat kita selesaikan. Kalau bisa secepatnya, karena ini merupakan satu kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak. Karena sebagaimana kita ketahui, tanpanya surat nikah ini banyak urusan-urusan yang menyangkut kenegaraan ini sulit. Benar sekali Pak apa yang telah Bapak sampaikan, bahwasanya buku nikah itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak ataupun istri, karena pasangan istri itu sangat dirugikan jika buku nikah tidak mereka miliki. Makanya pemerintah daerah saat ini, pemerintah provinsi bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota itu melaksanakan isbat nikah ini dengan tujuan agar kebutuhan masyarakat dalam hal ini akte nikah, akte kelahiran anak itu bisa mereka miliki, baik keperluan pendidikan anak atau keperluan pasangan itu sendiri pada saat melaksanakan perjalanan jauh, apakah melaksanakan ibadah haji atau keluar kota, kemudian apakah anak-anak yang bersangkutan mau melanjutkan pendidikan ke tempat itu atau tempat bekerja, saat ini itu sangat dibutuhkan. Cuman kita pada saat melakukan ide ini, kita melihat ada beberapa anak-anak kita yang punya potensial untuk bekerja, apakah di kepolisian atau di lembaga lainnya, itu terhalang karena tidak mereka memiliki, orang tuanya tidak memiliki akte nikah, nikah ataupun akte kelahirannya, sehingga pemerintah turun tangan untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Kami sangat berterima kasih bahwasanya pemerintah tingkat 2 Aceh Timur sudah punya keinginan yang kuat untuk terlaksanakan isbat nikah dengan dana dari tingkat 2 sendiri. Insya Allah apa yang kita inginkan ini terlaksana dengan target waktu mungkin 5 tahun ke depan akan terlaksana. Terima kasih Pak. Terima kasih pemerintah Aceh melalui Dinas Syariah Islam tentu akan mengusulkan isbat nikah kepada masyarakat kita yang sampai 19 ribuan lebih yang belum diisbat itu. Tolong Bapak Ibu yang kaliannya jom juga mau di kota Pohon. Dalam pelaksanaannya tentu akan berkaitan dengan apakah mereka kemudian mendorong supaya cepat selesai. Kalaulah 1000 per tahun, ini akan membutuhkan waktu 19 tahun lebih, dan kita berharap ini bisa dilakukan dalam tempo 5 sampai 7 tahun. Kita berharap ini bisa 2.500 per tahun. Tentu dukungan dana dari pemerintah Aceh tentu sangat diperlukan. Kemudian kita tersebar dari Provinsi Aceh ada 23 kabupaten kota. Angka tadi bukanlah hanya di satu kabupaten kota, tentu terdiri dari 23 kabupaten kota. Apakah Bapak punya harapan atau keinginan ataupun semacam dorongan agar tingkat 2 mengalokasikan dana sendiri agar program ini cepat tuntas? Iya. Sebagusnya memang demikian. Sebagusnya demikian agar lebih cepat, semakin cepat semakin baik. Nah, sehingga pemerintah Aceh bisa misalnya 19.000, pemerintah Aceh bisa mengambil yang 10.000, lalu kabupaten kota mengambil 9.000. Sehingga mungkin 7 tahun bisa lebih cepat lagi, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun, jadi semuanya bisa selesai. Kita berharap pemerintah kabupaten kota, ini program unggulan Dinas Syariah, program unggulan pemerintah Aceh di Dinas Syariah Islam, ini bisa diikuti oleh Dinas Syariah Islam di kabupaten kota. Pekerjaan yang kita lakukan hari ini adalah program yang telah dilakukan kerjasama antara Dinas Syariah Islam, Kementerian Agama, kemudian Mahkamah Syariah dan Dinas Kependudukan. Dari 4 instansi ini sudah sepakat untuk melakukan program isbat nikah one day service. Satu hari masyarakat yang datang itu bisa langsung membawa pulang buku nikah dan akte anak, akte kelahiran anak. Kita menginginkan agar program ini berkelanjutan. Apakah Dinas Syariah Islam, apakah langkah-langkah yang diambil, apakah dengan
menyurati tingkat 2 memohon kepada Bupati Wali Kota untuk ikut berpartisipasi, atau dalam bentuk apa yang akan dilakukan oleh Dinas Syariah Islam untuk mempercepat program ini selesai? Ya. Untuk pelaksanaannya, saya pikir kalau program One Day Service itu bisa berjalan dengan baik, tentu lebih cepat kita bisa selesai program-program isbat nikah ini setiap tahun. Cuman volume tadi yang perlu kita sampaikan, volume tadi yang tahun ini 1080 pasang, kita bisa meningkatkan. Setidaknya setahun bisa 2.500 per pasang. Sehingga masalah program teknis pelaksanaan One Day Service itu bisa saja semua stakeholder yang ada bermusyawarah. Tentu ada prosedur-prosedur yang tidak mungkin dilakukan satu hari, seperti penelitian terhadap pasangan itu apakah memang menikah secara sah, secara agama, punya saksi, punya wali dan seterusnya. Tentu itu harus dilakukan lebih awal, sehingga pada hari mereka datang itu sudah semuanya selesai, dan hari tersebut bisa diserahkan untuk nikah akte kelahiran kepada masyarakat yang mengikuti isbat nikah. Sebagaimana amanat yang Bapak sampaikan tadi, program ini cukup bagus. Kita sudah melihat beberapa daerah masyarakat cukup antusias untuk mengikutinya. Kami melihat Bapak Ibu yang kali hanya daftarkan nedang di luar. Bulan Dinas Syariah Islam ini perlu disahuti oleh seluruh tingkat 2 agar program ini cepat selesai, punya target, jangan sampai 10 tahun belum selesai. Kemudian seperti dalam Bapak menyampaikan tadi bahwasanya ini khusus untuk Bapak Ibu lebih mudah haji, kamu pegang aturan, kamu huinan menjauh. Bapak jauh di luar menjauh. bagi masyarakat yang Bapak-bapak, ibu-ibu, kamu mohon menjauh boleh di luar. Bahkan kamu huinan. Isbat nikah di Mahkamah Syariah. Kamu huinan di luar, kamu rapi. Di sini kami menginginkan sebuah solusi bahwasanya apakah punya batasan program isbat nikah ini yang dilakukan dari tahun berapa ke bawah, karena tadi disampaikan bahwasanya untuk masyarakat korban konflik dan miskin. Baik, yang kita isbat pada hari ini dan beberapa tahun yang lalu adalah pernikahan-pernikahan yang dilakukan di bawah tahun 2006 ke bawah. Nah, sehingga pernikahan liar setelah itu kita tidak akan melakukan isbat. Nah, untuk mempercepat ini seperti disampaikan tadi bahwa ada mekanisme lain bagi masyarakat yang memang mampu untuk segera datang ke Mahkamah Syariah, memang dengan mengeluarkan sedikit biaya agar perkawinan mereka tercatat secara resmi, dan itu lebih menguntungkan bagi mereka sendiri dan juga bagi anak keturunan mereka, sehingga tidak semuanya 19.000 itu memang harus difasilitasi oleh negara. Mereka-mereka yang mampu, saya pikir itu harus segera untuk mengurus buku nikah, isbat nikahnya ke Mahkamah Syariah dan kantor Kementerian Agama, KUA di Kabupaten Kota masing-masing. Tadi Bapak menyampaikan bahwa program ini hanya diperbolehkan untuk korban konflik dan miskin yang menikah secara agama dan pernikahan tersebut sah menurut agama. Bagaimana kira-kira sekiranya ada yang melakukan pernikahan liar di bawah tangan tindakan dari pihak instansi terkait, dalam hal ini apakah Kementerian Agama ataupun Mahkamah Syariah, apa yang akan diambil tindakannya? Ya, memang selama ini kenapa terus berlangsung pernikahan liar ini, karena ada masyarakat kita yang menganggap pernikahan liar itu sah secara agama. Pak, kamu huinan negara. Dan sebenarnya iya Pak, kamu huinan masing-masing peserta di sigo di pelanggaran terhadap hukum negara. Harusnya aparat kamu huinan pasangan di makam sigo bisa saja di dalam. jadi mereka yang melanggar negara dalam bidang perkawinan ini. Kita harapkan mungkin ini di luar Pak, kamu huinan maju ketika ngurus Pak. Mengatasi ini agar tidak sepanjang tahun, sepanjang masa pernikahan liar ini terus terjadi. Saya pikir aparat hukum, Dinas Syariah, kemudian juga Kemenak untuk terus mensosialisasikan bahwa nikah liar itu sangat merugikan masyarakat. Terima kasih Pak Sulaiman yang Arsyad. sampaikan. Mudah-mudahan masyarakat juga memahami program pemerintah daerah yang telah melakukan Bapak Sulaiman Arsyad juga berharap dari masyarakat ID yang mampu Timur. agar
yang belum memiliki buku nikah bisa melakukan pernikahan atau isbatnya di langsung ke Mahkamah Syariah. Terima kasih Pak. Sekalian dengan saksi Pak. Kami dari Dinas Islam Aceh sudah melaksanakan acara isbat nikah yang tentunya sudah melibatkan 4 instansi terkait, yang pertama Dinas Islam, kemudian Kementerian Agama, Kawa, Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil, serta Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah di sini Tengku Ismuhar isbat nikah. Kami ingin mendapatkan informasi dari Tengku. Adakah manfaat dari isbat nikah ini terhadap Tengku sendiri dan masyarakat lainnya yang ikut dalam acara isbat nikah? Alhamdulillah, kalau menurut pandangan saya pribadi, bahwa manfaat daripada pelaksanaan acara isbat nikah pada hari ini sangat besar sekali dirasakan. Pertama, kita yang belum Ibrahim bin Ar-Rahman. Mustafa Kamal. Manfaat yang lain, saya rasa sangat sekali baik saya pribadi dan juga secara masyarakat yang hari ini selalu saya lihat ini kemarin masih banyak dari masyarakat yang belum terutama di Jawa kami sangat apresiasi pemerintah yang telah melakukan Begini kita tahu persis bahwa di Aceh Timur sendiri menurut data yang sudah dikirimkan bersama ada sekitar lebih pasangan yang belum memiliki buku nikah, yang belum melakukan isbat nikah. Kira-kira bisa cepat selesai program ini. Harapan terhadap pemerintah, kalau tadi sudah disampaikan terhadap pemerintah provinsi, dapat kami informasikan bahwa provinsi menaungi 23 kabupaten kota yang Bapak Idris bin Mahmud dengan Ibu Mariani bin Said beserta dengan orang saksi. Tahun ini aja kita hanya 10 kabupaten kota yang kita programkan karena terkait dengan alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian harapan Tengku terhadap pemerintah kabupaten kota sendiri, pemerintah Aceh Timur, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh Bapak Awahab dengan Ibu Dihadana komponen lain yang ikut bertanggung jawab terhadap masyarakat. Harapan kita sebenarnya sama juga dengan harapan yang kita ungkapkan tadi, yang bahwa seharusnya pemerintah Aceh Timur juga harus memprioritas dalam hal ini, itu dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan legislatif, itu menganggarkan anggaran-anggaran yang memang tersentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal penyediaan buku nikah. Karena sebenarnya dari dulu kita sudah melihat bukan tidak mau masyarakat buku nikah, tapi karena terkendala hal-hal teknis. Ya, harapan ke depan, Allah mudah-mudahan Kabupaten Timur, Bupati, dengan Dewan Lembaga Hormat sekarang untuk lebih melihat upaya-upaya di dalam masyarakat, terutama di dalam masalah
bagaimana pemerintah bersama kami dari Dinas Islam telah mencanangkan ini beberapa tahun yang lalu, malah sudah ada keputusan gubernur terkait dengan program One Day Service ini. Dinas Kependudukan, Dinas Syariat Islam, Kementerian Agama dan Mahkamah Syariah sudah menandatangani MOU naskah kerjasama. Begitu lahir Pergub Peraturan Gubernur pada masa periode Gubernur Pak Muhammad Rohani ditandatangani Gubernur hingga dilanjutkan dengan penandatangan MOU 4 instansi ini. Jadi kami sudah memprogramkan bahwasanya kita harus punya target waktu karena angka keseluruhan untuk mencapai 20.000 masyarakat Aceh yang belum memiliki akte nikah atau dokumen lain tentang kependudukan. Hal ini terjadi akibat konflik. Pada masa itu daerah kita didera dengan konflik sehingga perkantoran tidak hidup, lumpuh. Namun keinginan untuk melakukan pernikahan itu tidak bisa kita larang, tetap harus dilaksanakan. Kita dari masyarakat Islam melakukan program sebagai ini terkhusus bagi pasangan-pasangan yang menikah di tahun 2006 ke bawah, yang kita harus verifikasi bahwasanya mereka menikah sah secara agama Islam. Kita tidak menampung mereka yang menikah di atas tahun 2006 dan mereka yang menikah liar dengan gaji liar, kita tidak menampung. Kita hanya menampung yang pernikahannya sah secara agama tapi belum diakui oleh negara karena tidak tercatat. Hanya penyebab kejadian tersebut bukan kesalahan masyarakat, tapi karena kondisi pada waktu itu tidak memungkinkan masyarakat melakukan pencatatan di KUA, sehingga kita pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Kemudian kita sudah melanjutkan ini di beberapa kabupaten kota, hampir seluruh kabupaten kota sudah terlaksana dengan volume yang sangat sedikit. Angka di kami, data yang kami miliki dari program awal hingga hari ini, hingga tahun 2017 baru 875 pasangan yang telah dilakukan. Untuk tahun ini tersedia anggaran untuk 500 pasangan tersebar di 10 kabupaten kota ditambah dengan yang khusus dari dana migas untuk Kabupaten Pidijaya itu ada sekitar 580 pasangan. Belajar dari pengalaman-pengalaman ini, tadi kita sampaikan bahwasanya kita berharap pemerintah kabupaten kota ikut ambil andil untuk mempercepat proses selesainya kebutuhan masyarakat ini. Kemudian kami sangat berterima kasih masyarakat daerah Aceh Timur ini sudah berpartisipasi. Hanya harapan kami agar seluruh masyarakat mau menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan tentang pendidikan, karena ini sangat dibutuhkan baik untuk pribadi yang bersangkutan, pasangan suami istri, apalagi umat kita kebanyakan hampir 100% Islam. Tentunya bagi yang sudah memiliki kemampuan, kita akan melaksanakan ibadah haji dan dokumen ini sangat dibutuhkan saat mendaftar untuk haji kita. Kemudian bagi anak-anak dari pasangan tersebut yang lahir harus ada akte kelahiran. Ini sangat dibutuhkan pada saat mereka mendaftar sekolah ataupun melamar pekerjaan. Kemudian untuk terakhir pertanyaan kami, bagaimana pandangan tentu, karena kami mendengar juga ada sebagian masyarakat yang sudah diajak untuk didaftarkan dengan biaya dari pemerintah, mereka keberatan lebih memilih untuk pergi ke laut atau petani lainnya memenuhi panggilan demi satu hari, mereka tidak bersedia. Bagaimana pandangan? Ya, mungkin kita harus melihat juga dengan latar belakang pendidikan daripada masyarakat.
ada sebagian dari masyarakat kadang mengira bahwa ini akan dinikahkan kembali, sehingga mungkin ada sedikit perasaan malu dengan nikah. Sering-sering kita lihat di televisi ada nikah masal, sebenarnya mereka tidak tahu detail dan teknisnya bagaimana. Maka dalam hal ini mungkin ke depan kita perlu membuat satu sosialisasi kepada masyarakat agar lebih jelas, sehingga masyarakat tidak akan merasa bahwa apa yang akan dilakukan kita sudah menikah waktu belasan tahun yang lalu, kok hari ini dinikahkan kembali. Ini menjadi satu dilema mungkin bagi mereka. Kenapa yang akan punya anak malah ada sebagai sudah punya cucu. Kayak ini mungkin ada seluruh terkait lebih mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana yang sebenarnya pelaksanaan isbat nikah ini, yang mereka lebih paham. Kalau mereka sudah mengerti, jangan kan kita ajak, malah mereka nanti akan berbondong-bondong mau mendaftarkan diri secara resmi. Terima kasih, tentu ini sebuah bentuk sosialisasi. Mungkin masyarakat yang mendengar cerahan dari itu termotivasi untuk mereka ikut nanti jika ada program-program ini kelanjutan khusus untuk masyarakat yang punya kemampuan. Kami dari Dinas Sosial menghimbau agar mereka mau melakukan isbat nikah secara mandiri. Hal ini bisa langsung mereka menghubungi mahkamah syariah, tentu dengan biaya yang ditanggung sendiri. Terima kasih, Bu. Kita kirim kepada kita. Assalamualaikum.